Alhamdulillah perjalanan gak macet, meskipun tadi berangkat kami macet tuh Pak, ke Tapos. Ada acara Tapos dengan Pak Wali, dengan Pak Wakil, dengan beberapa teman-teman hadir di sana. Alhamdulillah datang paling akhir, pulang paling awal. Alhamdulillah datang paling akhir, pulang paling awal karena mau hadir di Masjid Al-Awwal. Meskipun paling awal, saya juga datangnya terakhir di sini. Karena mengapa? Belum sholat Isya. Terima kasih kita hadir di sini. Tema yang ingin diangkat adalah Railah Lailatul Qadar. Semoga 10 malam terakhir kita bisa meraih Lailatul Qadar tersebut. Meskipun hamba-hamba Allah yang meraih Lailatul Qadar itu enggak semua orang, tapi insya Allah kita ini insya Allah di atas 50% meraih Lailatul Qadar. Amin ya mujibas sa'ilin. Awal pengajian kita ini, apa sih bedanya nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Begitu ya. Dua-duanya nuzul turunnya Al-Quran itu bulan Ramadan. Lailatul Qadar juga bulan Ramadan. Bukan bulan Januari, Februari, Maret, bukan. Bulan Ramadan. Spesialnya bulan Ramadan itu Allah turunkan Quran, juga Allah turunkan suhuf-suhuf yang Allah berikan kepada para nabi. Suhuf itu lembaran-lembaran, baik suhuf Nabi Musa, suhuf Ibrahim, dan suhuf-suhuf nabi yang lain, termasuk kitab Taurat, Injil, dan Zabur diturunkan di bulan Ramadan. Itu hebatnya Ramadan. Karena itu Ramadan disebutnya Sayyidul Ashhur, penghulu dari semua bulan. Komandannya bulan adalah Ramadan. Jadi nama Ramadan itu sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama-nama bulan itu Pak, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Terus apa lagi ya? Lupa nih. Syawal apa lagi ya? Bukan Januari ya. Zulqa'dah. Kemudian Zulhijjah, itu bulan terakhir. Itu sudah Allah kenalkan kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa alaihissalam, termasuk Nabi Muhammad. Allah nggak memperkenalkan bulan Januari, Februari kepada Nabi Isa, enggak. Apalagi Nabi Adam, enggak. Allah kenalkan nabi-nabi itu nama bulan yang kita mengenalnya itu bulan Hijriyah kita sekarang. Itu bulan tua. Januari, Februari itu adalah nama-nama dewa. Meskipun kita sekarang lebih hafal bulan Januari, Februari, Pak. Mari kita kembalikan, akrabkan dengan penanggalan Hijriyah. Jadi itu Ramadan istimewanya menjadi penghulu, pembina, pemimpin dari semua nabi. Semakin terangkat Ramadan ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kapan? Waktu awal Quran diturunkan. Ini tebak-tebakan Pak. Di pertengahan bulan Ramadan atau di sekitar malam terakhir dari bulan Ramadan, 10 malam terakhir. Kalau nuzul Quran turunnya di pertengahan Ramadan, tanggal 17. Begitu. Sementara Lailatul Qadar turunnya juga di bulan Ramadan. Tanggal berapa? Nabi memilih bulan Ramadan itu di tanggal-tanggal ganjil, 10 terakhir. Tanggal berapa? 21, 23, 25, 26, 27, terus 29, terus 31. Udah nggak ada lagi. Meskipun kita sekarang ini
menetapkan tanggal 20 atau 21 tergantung awalnya kita ya. Sudah itu urusan lain. Tapi yang paling mudah kita mendapatkan Lailatul Qadar, yang penting dari tanggal 20 sampai tanggal 30 atau tanggal 29 Ramadan, tekuni malam-malam itu. Insya Allah akan kelewatan. Insya Allah. Jadi itu bedanya. Yang pertama, kalau nuzul Quran itu Allah berikan Al-Quran, wahyukan kepada Rasul pada pertengahan Ramadan, 17 Ramadan kurang lebih. Sementara Lailatul Qadar itu terjadinya 10 malam terakhir di bulan Ramadan, entah tanggal berapa, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para sahabat Nabi dulu malam pertama nggak begitu banyak jamaahnya. Paling banyak itu di masa Rasul itu sampai dengan penuh masjid. Malam kedua nggak begitu banyak. Begitu malam tanggal 20 sampai tanggal 30 Ramadan penuh masjidnya Pak. Sampai keluar masjid jamaahnya. Sama seperti Depok. Begitu tanggal 20 sampai kesananya semuanya sholat tarawihnya di luar. Yang ngomong bukan saya nih Pak. Di luar, bukan zakat mal tapi zakat. Itulah bedanya kita dengan sahabat dulu. Sahabat Nabi justru babak final. Jadi kira-kira 10 malam pertama itu babak penyisihan. Kedua, 10 berikutnya semifinal. Tanggal 20 ke atas, insya Allah jamaah al-awal semakin penuh masjid ini. Amin ya Rabbal. Itu tanda insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau turunnya Quran itu anzala secara berangsur-angsur. Para ulama menyatakan yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, dengan diulang-ulang kalimat 2 kali. Iqra 2 kali, khalaqa 2 kali, insan 2 kali. Itu menunjukkan litakid, memperkuat, menegaskan, menekankan begitu pentingnya kalimat-kalimat tersebut. Kalau dibahas ini sangat panjang. Ada pula ulama mengatakan surat yang paling lengkap diturunkan itu adalah surat Al-Fatihah. Nggak dicicil Al-Fatihah. Ada yang mengatakan yang pertama kali Al-Mudaththir. Apapun semua pendapat para ulama, tapi yang penting di dalam awal-awal turunnya Quran itu yang terkuat adalah pendapat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hobi bertahanus, hobi menyendiri, merenung bagaimana memecahkan problem masyarakat yang sangat rusak akhlaknya di kalangan Bani Israel. Di kalangan Bani Ibrahim, Bani Ismail. Siapa? Kaum Quraisy. Kalau zaman sekarang begini Pak, bagaimana memecahkan problem korupsi merajalela, bohong di mana-mana, curang jalan terus. Ya, memilih pemimpin yang mana modelnya, begitu ya. Lah kira-kira Rasul bagaimana menjawab problem itu? Turunkan Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu, Rabbimu. Ini sifatnya umum. Khalaq sifatnya umum. Allah menciptakan alam jagat raya, tidak hanya manusia, tapi juga makhluk di luar manusia, dari makhluk yang sangat besar sampai makhluk yang sangat kecil, dari bintang ke bintang, galaksi yang jumlahnya miliaran galaksi, satu galaksi jumlahnya miliaran bintang, satu bintang sekian keluarganya, kalau dikumpulkan bingung juga. Dan salah satu benda langit adalah bumi, dan bumi itu diisi oleh manusia, dan manusia itu adalah makhluk terakhir yang Allah ciptakan di bumi ini.
Setelah Allah ciptakan binatang, tumbuhan, bahkan binatang datang renik, dulu lebih awal diciptakan di bumi, baru manusia. Nabi Adam sampai sekarang ini manusia baru sekitar 8.000 tahun. Jadi Nabi Adam itu Allah ciptakan 8.000 tahun yang silam sampai sekarang. Sampai Adam Malik meninggal, nanti ada Adam lagi. Tapi ternyata kemungkinan kiamat nggak nyampe 10.000 tahun manusia ada di dunia. Jangan-jangan tahun ke 9.000 sudah kiamat datang. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Nabi disuruh membaca melalui pembacaan yang menciptakan alam raya. Karena itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq disandingkan dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Tuhan pencipta dan pengatur alam raya alamin. Sementara dalam mushaf Al-Quran dicantumkan Jibril mengajarkan kepada Rasulullah, surat terakhirnya adalah surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas, Tuhannya pencipta dan pengatur manusia. Itulah terdapat dalam surat Al-Alaq ayat kedua. Khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq itu munasabatul ayatnya dikaitkan dengan surat An-Nas ayat pertamanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana min alaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ini kayaknya udah ada tanda harus selesai. Oh. Yang kedua. Tes. Tentang Lailatul Qadar adalah kalau nuzul Quran diturunkan secara berangsur dari Iqra yang terakhir adalah Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, dan berikutnya turun terakhir adalah dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Turunnya berangsur-angsur, ada di bulan Ramadan, ada di bulan-bulan yang lain. Sementara Lailatul Qadar adalah turunnya Quran sekaligus dari Baitul Ma'mur terus sampai ke bumi ini. Kapan waktunya? Dirahasiakan yang jelas. Selesainya Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar lengkap. Itu artinya apa? Lailatul Qadar itu malam penentuan. Singkat kata, penentuan manusia itu tergantung sejauh mana manusia itu hidup bersama Quran atau hidup di luar Quran. Pak Ketua DKM, mobil khusus kepada seksi dakwah, jadwal saya berapa menit atau berapa jam? Tadi dibilangnya kultum kuliah terserah antum. Kuliah 7 menit lebih dikit. Baik. Lailatul Qadar itu intinya penentu diri kita adalah apakah kita hidup bersama Quran atau hidup di luar Quran. Terakhir ada hadis menerangkan begini. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u lihadzal kitabi aqwaman. Allah mengangkat derajat suatu kaum lantaran Alkitab Al-Quran ini. Wa yadha'u bihi akharin. Allah rendahkan, Allah hinakan kaum yang lain lantaran Quran pula. Jadi sebab Quran manusia bisa terhormat, bisa mulia. Sebab Quran manusia bisa menjadi hina. Siapa yang mulia? Mereka yang bertakwa, mereka yang muhsinin. Siapa yang hina? Yang hina itu kalau Pak Wapres bilang, Pak Wapres waktu ngobrol atau ceramahnya di Aceh, beliau
Orang berpuasa itu jadi derajat muhsinin dan muttaqin, itu yang bagus. Yang repot jadi orang Islam bukan muttaqin dan muhsinin kata beliau, tapi menjadi musingin. Pernah dengar apa? Musingin. Jadi orang yang buat pusing. Siapa yang musingin? Orang Islam tapi derajatnya bukan menjadi muttaqin dan musinin, tapi manusia yang Islam itu sifatnya munafikin. Itu yang musingin. Orang Islam tapi hobinya bohong terus, janjinya ingkar terus, pengkhianat, itu yang musingin. Apalagi yang musingin bukan rakyat, pejabat yang musingin, itu membuat pusingnya rakyat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat muslim yang muttaqin dan muhsinin. Bukan seorang muslim tetapi derajatnya muhsinin, yaitu apa tadi? Munafiqin. Itulah yang Allah hinakan lantaran Quran. Sekedar ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita merayakan Lailatul Qadar. Ya, karena itu barangkali himbauan saya pribadi kita semua, marilah kita beriktikaf di malam-malam terakhir. Meskipun iktikaf itu Bapak Ibu, maaf, tidak mesti di 10 malam terakhir. Setiap kita kali masuk ke masjid, niatkan iktikaf. Orang tua kita dulu, para ulama mengajarkan begitu masuk masjid pakai niat. Ya Allah, aku berniat untuk iktikaf di masjid ini, sunat karenamu ya Allah. Begitu masuk dapat pahala iktikaf di antaranya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau untuk orang Depok begini aja. Ya Allah, saya masuk masjid nih ya Allah. Saya mau niat, ya Allah jadikan masuk masjid saya di nilai iktikaf. Ngapain iktikaf? Iktikaf itu bagi anak-anak nggak apa-apa, main-main kayak anak di bagus apa? Anak kecil iktikafnya main-main, lari-lari. Salat tarawihnya lari-lari ya, namanya anak kecil. Tapi kalau ada anak umur 40 tahun masih lari-lari, kapan dia TK-nya lagi? Nggak apa-apa. Biarkan anak-anak bermain-main di masjid, jangan diusir, karena itu kampung dia di masjid. Karena masjid ini ada pusat pemerintahan Islam, biarkan dia akram-akram di masjid. Nah, tugasnya kita yang iktikaf ini banyak berzikir, baca Al-Quran, diskusi. Bahkan Nabi ketika iktikaf di masjid, begitu habis sholat, beliau menghadap kepada para jamaah. Dia tanya, siapa yang nggak sholat di sini? Oh, ternyata sakit. Bagaimana memecahkan kehidupannya waktu sakit? Maka di masjid tidak sekedar untuk sholat, tapi juga masjid tempat bagaimana menata negara, berpolitik, berekonomi, berbudaya, memecahkan problem kehidupan ada di masjid. Sehingga masjid menjadi pusat peradaban Islam. Insya Allah. Yang kedua, moga-moga sampai akhir Ramadan ini kita lulus dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Setelah itu barulah takbir. Walitakbirullaha ma'ala ma'adakum wa la'allakum tashkurun. Sebagai ancang-ancang kita takbir mari sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Oh, udah lebaran Pak ya. Ada orang kemarin saya mau ikut yang paling terakhir jadwal puasanya. Nanti kalau ada Ramadan terakhir juga lebarannya, saya ikut yang paling awal juga. Jadi puasanya paling belakangan, lebarannya duluan. Tapi ada beberapa pasar-pasar sudah lebaran duluan. Beberapa pasar, mudah-mudahan pasar Depok nggak begini. Kita doa pada Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, Allahumma sholli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, jadikan kami, anak-anak kami, keluarga kami semua ya Allah, hamba-Mu yang muttaqin. Jadikan kami ya Allah, hamba-Mu yang menjadi keluarga-Mu ya Allah, menjadi ahli Quran ya Allah, menjadi keluarga masjid ya Allah. Karena itu semua, baik kami menjadi ahli Quran atau ahli masjid, adalah tergabung di keluarga-Mu ya Allah.
wafatkan kami ya Allah suatu saat husnul khotimah, tempatkan kami ke derajat yang tertinggi, ridho dan surga. Amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.